Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Kak. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah mulai memasuki tema kedua tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1 yang membahas tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, hari ini kita mulai di pembelajaran ke-1 dan ke-2 ya, Kak. Kalian bisa buka buku kalian halaman 2 dan 3. Oke. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah menjawab pertanyaan dan menemukan pesan dalam dongeng, kemudian menyelesaikan soal-soal pertukaran pada penjumlahan, lalu ada bernyanyi dengan pola irama sederhana, dan yang terakhir menuliskan pengalaman berterima kasih. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang dongeng. Secara keseluruhan, materi ini membahas tentang dongeng ya, Kak. Nah, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, tetapi mengandung pesan moral. Ada dongeng tentang manusia, tentang hewan, dan tentang tumbuhan. Bacalah teks dongeng yang ada pada halaman 3 di buku paket tematik 3B. Nah, di buku dijelaskan ada sebuah dongeng dengan judul Persahabatan Pohon Jambu Biji dan Tanaman Tomat. Dalam cerita ini, pohon jambu biji yang merupakan sahabat tanaman tomat iri kepada tanaman tomat karena tanaman tomat cepat sekali menghasilkan buah. Pohon jambu biji pun merasa sedih dan tidak mau bermain bersama lagi. Hari demi hari berlalu, dan tanaman tomat semakin menumbuhkan banyak buah, sedangkan pohon jambu biji hanya bisa termenung dan berharap ia dapat segera berbuah. Tiba-tiba pada suatu hari, datang kabar dari tanaman pisang bahwa tanaman tomat sudah mati. Hal itu sangat mengejutkan bagi pohon jambu. Kemudian, pohon pisang menjelaskan bahwa usia tanaman tomat hanya sampai ia berbuah. Setelah dipanen, maka ia akan mati. Kemudian, pohon jambu biji bertanya, apakah alasan pohon jambu biji belum berbuah sampai saat ini? Ternyata, pohon jambu biji dapat berbuah pada tahun kedua sampai ketiga dan masih dapat bertahan walaupun sudah dipetik oleh manusia. Mendengar penjelasan pohon pisang tersebut, akhirnya pohon jambu biji pun mengerti dan semakin bersyukur atas apa yang ia miliki. Kini, ia tidak pernah iri hati lagi atas kelebihan yang dimiliki orang lain. Nah, seperti itu ya, Kak. Setelah membaca dongeng tersebut, Kakak silakan jawab 5 pertanyaan mengenai dongeng persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat yang ada di halaman 4. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang soal pertukaran pada penjumlahan. Di sini Bu Nurul akan membandingkan operasi bilangan penjumlahan dan operasi bilangan pengurangan jika angkanya ditukar posisinya. Kalau dalam penjumlahan, misalnya 8 ditambah 9 sama dengan 17. Kemudian kita tukar posisinya menjadi 9 ditambah 8, maka hasilnya masih tetap 17. Nah, hal ini menandakan pertukaran posisi pada operasi bilangan penjumlahan maka berhasil atau bisa dilakukan. Tetapi kita bandingkan dalam pengurangan. Contohnya 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Kemudian kita balik posisinya. 6 dikurangi 10
Hasilnya sama dengan negatif 4. Nah, kesimpulannya adalah, jadi dalam penjumlahan, operasi bilangan penjumlahan ini bisa ditukar posisinya. Sedangkan dalam pengurangan tidak bisa ditukar posisinya. Seperti itu ya, Kak. Mau? Oke. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu bernyanyi dengan pola irama sederhana. Oke, kalian bisa buka buku kalian ya, Kak, di halaman 6. Sini ada lagu tentang pemandangan. Ayo, kita nyanyi bersama. Di sini Bu Nurul akan contohkan caranya. Oke, sebentar. Jika ada tanda bintang, maka kalian harus tepuk meja. Seperti itu. Dan jika ada tanda lingkaran berwarna hitam, maka kalian tepuk tangan. Seperti itu ya, Kak. Oke, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oke, seperti itu ya, Kak, contohnya. Kalian bisa lakukan sendiri-sendiri di rumah masing-masing dan mencoba teknik yang telah Bu Nurul lakukan tadi. Itu dia bernyanyi dengan pola irama sederhana dengan iringan tepuk tangan dan tepuk meja. Oke, selanjutnya kita masih membahas tentang pesan moral dalam dongeng. Nih, Kakak dibuka bukunya halaman 8 ya, sudah memasuki pembelajaran kedua. Pesan dalam dongeng adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan dongeng biasanya berisi nasihat kepada pembaca agar dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bacalah dongeng kisah pohon rambutan yang kesepian di buku paket 3B halaman 8. Kemudian, apa pesan moral yang terkandung dalam dongeng kisah pohon rambutan yang kesepian? Kalian bisa menuliskan pesan moral yang terkandung di dalamnya di kotak pada halaman 9. Nah, kalau dalam cerita persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat tadi, kita bisa mengerti bahwa pesan yang terkandung di dalamnya adalah bahwa kita tidak boleh iri hati atas kelebihan yang dimiliki orang lain. Kemudian kita harus senantiasa bersyukur atas apa yang kita miliki. Seperti itu ya, Kak. Itu adalah contoh pesan moral yang terkandung dalam cerita persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat. Nah, tugas kalian adalah mencari pesan moral yang terkandung dalam dongeng kisah pohon rambutan yang kesepian. Kemudian dituliskan pesan moralnya di kotak di halaman 9. Oke. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengenai pengalaman berterima kasih. Di sini ada teks. Setiap hari, kalian pasti melakukan banyak kegiatan. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, kalian pasti membutuhkan bantuan orang lain. Saat orang lain membantumu, ia telah meluangkan waktu untukmu. Oleh karena itu, sebaiknya kamu mengucapkan terima kasih kepadanya. Bayangkan jika ia tidak mau membantumu. Pekerjaanmu tentunya akan sulit dikerjakan.
Ucapkan kata terima kasih tersebut dengan santun. Dengan begitu, orang lain akan senang membantumu. Berterima kasih merupakan salah satu cara bersyukur. Nah, selain berterima kasih kepada manusia, kita juga dapat berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memberi makan hewan peliharaan dengan teratur. Kemudian, bisa membersihkan tubuh hewan peliharaan tersebut dengan teratur. Nah, yang ketiga ada menyiram tanaman dengan teratur. Kemudian memberi pupuk secara teratur. Lalu yang terakhir 5, tidak menginjak-injak rumput sembarangan. Nah, ada banyak hal lain cara berterima kasih kepada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Kalian bisa menyebutkan cara berterima kasih yang pernah kalian lakukan ya, Kak? Oke, itu dia materi hari ini. Berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan untuk hari ini. Jawablah pertanyaan yang ada di halaman 4 tentang dongeng persahabatan pohon jambu dan pohon tomat dan tanaman tomat maksudnya. Kemudian yang kedua, kerjakan tugas ayo berlatih halaman 6 sampai 7. Yang ketiga, apa pesan moral yang terkandung dalam dongeng kisah pohon rambutan yang kesepian? Nah, yang ini jangan lupa dikerjakan di dalam kotak ya, Kak, pesan moralnya. Dan yang terakhir, tuliskan pengalamanmu saat berterima kasih dan apa manfaat yang kamu rasakan setelah mengucapkan terima kasih. Oke, itu dia penjelasan untuk video pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik ya, Kak. Nah, sekian dari Bu Nurul. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat mengerjakan tugas.